Assalamualaikum, jumpa lagi. Apa kabar sahabat? Semoga tidak pernah bosan dengan SN. Terima kasih atas kesetiaannya untuk selama ini. Semoga sehat selalu, serta berkelimpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Apa yang membuat seseorang terpilih dan menonjol di antara banyak orang? Apakah itu semata-mata karena takdir, ataukah keberuntungan belaka, ataukah pengakuan yang disengaja dari pihak lain? Ketakutan, Satrio Piningit. Dalam bisikan angin takdir yang lembut namun kuat, sebuah panggilan misterius menggema, mengundang kita untuk memasuki perjalanan kreasi dan penemuan diri. Panggilan ini bukan sekadar ajakan kosong, melainkan undangan untuk menghidupkan kehidupan yang bertujuan, penuh arti, dan kekuatan. Kehidupan yang bertujuan adalah kehidupan yang berisi arah yang jelas, visi yang kuat, dan komitmen untuk mencapai sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Ini adalah kehidupan di mana setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap tindakan diarahkan menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Penuh arti, kehidupan ini bukan hanya tentang keberadaan, tetapi tentang kebermaknaan. Setiap momen, setiap pengalaman, dan setiap hubungan memiliki nilai dan kontribusi terhadap perjalanan hidup kita. Kekuatan yang terkandung di sini bukanlah kekuatan fisik semata, melainkan kekuatan jiwa, kekuatan karakter, dan kekuatan untuk mempengaruhi orang lain secara positif. Untuk dipilih, menjadi istimewa, adalah sebuah kehormatan dan tanggung jawab. Istimewa bukan berarti lebih baik dari orang lain, melainkan memiliki keunikan dan kontribusi yang dapat diberikan kepada dunia. Menjadi mercusuar di malam hari adalah simbol keberanian, ketabahan, dan keberdayaan. Mercusuar tidak hanya menyinari kegelapan, tetapi juga menjadi panduan bagi mereka yang sedang berlayar, mencari jalan, atau menyelamatkan diri dari bahaya. Sebagai mercusuar, kita dipanggil untuk menjadi sumber cahaya, harapan, dan inspirasi bagi orang lain. Kita menjadi contoh nyata bahwa kehidupan yang bertujuan, penuh arti, dan kekuatan dapat dicapai dan diumumkan kepada dunia. Dalam kapasitas ini, kita tidak hanya menjalani hidup, tetapi juga meninggalkan jejak positif yang dapat dirasakan oleh generasi-generasi mendatang. Kata terpilih membisikkan rahasia tentang keunggulan dan elit. Sebuah kehormatan yang didambakan, lencana kehormatan untuk dikenakan dengan bangga dan disambut oleh banyak orang. Namun, apa yang membuat seseorang terpilih dan menonjol di antara banyak orang? Apakah itu semata-mata karena takdir, ataukah keberuntungan belaka, ataukah pengakuan yang disengaja dari pihak lain? Bukan sekedar pilihan manusia semata, tapi rencana besar dari alam semesta yang maha luas. Konvergensi keinginan yang kuat, simfoni ilahi yang harmonis, itulah yang membuat seseorang terpilih. Untuk dipilih, sebuah hak istimewa dan ujian yang tidak ringan. Untuk membuktikan diri layak, untuk lulus dengan halus dan tanpa celah. Mungkin saja, seseorang terpilih karena memiliki bakat alami yang luar biasa, atau karena kerja keras dan dedikasi yang tak kenal lelah. Mungkin juga, seseorang terpilih karena memiliki visi dan misi yang jelas, serta keberanian untuk mengambil risiko dan menghadapi tantangan. Atau mungkin, seseorang terpilih karena memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain, sehingga menjadi contoh yang baik bagi mereka. Namun, apapun alasan seseorang terpilih, satu hal yang pasti adalah bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar untuk menggunakan kesempatan tersebut dengan bijak. Mereka harus membuktikan diri layak untuk menjadi bagian dari kelompok elit tersebut, dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan. Bukan sekedar posisi atau gelar untuk diklaim, tapi reputasi yang dibangun dengan kerja keras dan dedikasi, karakter untuk diproklamirkan, sebagai cerminan dari jiwa yang kuat, bintang yang bersinar dengan cahaya batin yang tak pernah padam, membimbing orang lain, melalui malam kehidupan yang lamban dan penuh tantangan. Mereka yang terpilih, dengan tujuan yang lebih tinggi, harus bangkit di atas, dengan prestasi untuk dinyatakan, hati dan jiwa mereka, cerminan dari yang ilahi, sebuah jembatan antara dunia, yang menghubungkan antara langit dan bumi, sajak yang mengalir dalam jiwa, sebagai sumber inspirasi. Di alam misteri ini,
tempat pilihan dibuat, seseorang harus mendengarkan bisikan dari lubuk hati yang terdalam, karena untuk terpilih berarti menapaki jalan suci. Dengan setiap langkah, sebuah komitmen untuk menjadi yang terbaik, menyampaikan diri, dan meningkatkan kemampuan agar dapat mencapai tujuan. Dalam keheningan senja, ketika langit mulai memudar dan bayang-bayang mulai bermain di tanah, sebuah sosok berjalan tanpa arah yang jelas. Langkah kakinya yang mantap dan teguh tidak menyadari bahwa memutar saat itu sebenarnya sedang menuju ke suatu titik yang tidak terduga. Namanya adalah Satrio Piningit, sebuah nama yang sering dibisikkan dalam nada yang syarat dengan misteri dan aura mistik. Banyak yang mengira sebagai seorang yang terpilih, namun takdir yang menanti di depannya masih belum terungkap. Dalam mimpi-mimpinya, simbol-simbol kuno mulai menari-nari, membawa serta tanda-tanda yang belum terpecahkan. Ada sebuah bahasa rahasia yang digunakan oleh mimpi-mimpinya, sebuah bahasa yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang berani membuka hati dan pikiran mereka. Petunjuk-petunjuk ini hadir sebagai pembimbing, membantu Satrio Piningit menjalani hidup yang penuh dengan liku-liku dan bersih. Namun, meskipun petunjuk-petunjuk itu terus muncul, Satrio Piningit tetap tidak menyadari bahwa dirinya sebenarnya sedang tersesat dalam sebuah pertikaian yang jauh lebih besar dan kompleks daripada yang dapat dibayangkannya. Hatinya bagaikan sebuah benteng yang kokoh dan terjaga dengan baik, sebuah tempat di mana keberanian dan kekuatan bertahta. Ia dikenal sebagai seorang satria yang tangguh dan berani, yang tidak mudah goyah oleh badai kehidupan. Namun, jauh di dalam hati yang kuat itu, percikan kecil mulai bersinar. Ini adalah sebuah kesadaran yang mulai tumbuh, sebuah pemahaman bahwa mungkin ada lebih banyak hal dalam hidup ini daripada sekedar keberanian dan kekuatan. Namun, kesadaran ini masih sangat lembut dan takut untuk bersinar terang, karena khawatir akan mengganggu struktur kokoh yang sudah dibangun selama ini. Dalam keheningan senja yang sama, di mana bayang-bayang mulai meregang dan berubah bentuk, Satrio Piningit harus menghadapi kenyataan bahwa hidupnya tidak semata-mata tentang keberanian dan kekuatan. Mungkin ada jalan lain yang bisa dilalui, jalan yang tidak selalu memerlukan perisai dan pedang, tapi juga membutuhkan hati yang lembut dan pikiran yang terbuka. Namun, langkah pertama untuk memasuki perjalanan ini masih sangat ragu-ragu, terjebak dalam pertikaian antara keberanian yang sudah dikenal dan kesadaran yang baru mulai tumbuh. Angin membisikkan rahasia ke telinga yang rela, mengenai takdir yang tak dapat ia pegang teguh. Suara desiran daun yang berguguran, mengiringi langkahnya, seperti irama yang tak pernah usai. Pepohonan, bagai penjaga masa lalu, berdiri tegak, menjaga rahasia yang tak terungkap. Mereka menyaksikan segala yang terjadi, menjadi saksi misteri yang memikat dan mengagumkan. Ia berjalan, sebuah paradoks, buta terhadap penglihatannya, seorang pejuang, terpilih, di tengah kegelapan malam. Kegelapan yang menyelubungi sekitarnya, tapi bintang-bintang di atas menjadi peta langit. Bintang-bintang itu mengemudinya, meski ia tak mau, meski ia tak ingin. Mereka menunjukkan jalan yang harus dilalui, membimbingnya melalui kegelapan yang tak berujung. Satrio Piningit, si misterius, berhati emas, sebuah misteri yang belum terungkap, yang belum terpecahkan. Banyak tanda-tanda yang telah muncul, tapi akankah ia mengakui atau melanjutkan perjalanan? Ingin ia mengikuti jalan yang telah ia temukan, atau mencari jalan lain yang belum pernah jelajahi? Hanya waktu yang akan menjawab tentang takdir yang tak dapat ia pegang teguh. Di balik bayang-bayang takdir yang tak terhindarkan, muncullah sosok yang dipilih dan ditinggalkan. Jantung yang berdetak dengan penuh ketegangan, jiwa yang berbisik dengan pertanyaan yang menyayat hati. Bagaimana jika aku terkoyak oleh beratnya tanggung jawab ini? Beban tanggung jawab yang harus ditanggung terasa sangat berat, seperti sebuah beban yang tak terukur. Ketakutan yang mencengkeram hati, keraguan yang sulit untuk disampaikan kepada siapapun, membuat jiwa ini merasa sangat rapuh. Di dalam cermin pikiran, sebuah refleksi menatap kembali. Seorang manusia biasa,
rapuh dan lemah, dipenuhi dengan keraguan dan kejahatan yang tak terhitung. Namun, di dalam hatinya, sebuah nyala api menyala dengan terang dan benar. Sebuah pengabdian kepada Tuhan yang tak tergoyahkan, sebuah kesetiaan yang terpancar melalui setiap serat jiwa. Dia cemas memikirkan tentang kepercayaan yang akan diberikan kepadanya, tugas suci yang harus dijunjung tinggi, dan jalan yang harus dijalani dengan penuh keteguhan. Ketakutan akan kegagalan, sebuah momok yang menghantui malamnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Ketakutan tidak layak, akan cahaya yang menuntunnya terdengar, membuat jantung berdebar dengan rasa tidak mampu dan rasa malu. Oh, kenapa dia takut merasa, ketika dipilih menjadi satu-satunya? Tanya hatinya. Tidakkah cukup bahwa ia hanyalah seorang manusia biasa, seperti semua orang lainnya? Jantungnya berdetak dengan rasa ketidakmampuan dan rasa malu, perasaan bahwa ia tidak siap untuk menanggung beban api yang menyala dalam ketakutan. Namun, dengan semangat yang tak terpatahkan, tekad yang terbentuk dari dalam, dan keinginan yang belum terucapkan, ia tetap berdiri. Sebab dalam jiwa, ada percikan api yang akan menyala, sebuah tekad untuk berjuang, untuk menjadi yang terbaik, dan untuk memegang cahaya yang menuntun langkahnya. Dengan penuh keyakinan, ia siap menghadapi tantangan, membuktikan dirinya, dan menunjukkan bahwa ia mampu memikul beban tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam keheningan senja yang memanjakan mata dengan keindahan alam, tempat bayang-bayang bermain dengan bebas, jiwa yang ditempa dalam api, terus melangkah maju dengan teguh. Satrio Piningit, sebuah nama yang mungkin sederhana, namun merupakan sebuah legenda yang lahir dari pertikaian dan konflik yang tak terhitung. Ditempa oleh cobaan dan ujian hidup yang tak henti-hentinya, jiwa ini semakin kuat dan tangguh. Badai yang mengamuk dengan kencangnya, pertempuran yang terjadi tanpa henti, meninggalkan luka yang dalam dan tak mudah terlupakan. Namun, semua itu tidak menghancurkan pikiran dan semangatnya. Karena kedalaman-kedalamannya, percikan api yang tak pernah padam tetap ada, bagaikan api yang berkedip-kedip di tengah kegelapan, memberikan cahaya dan harapan. Melalui malam gelap yang penuh dengan deraan dan ujian, ia berjalan di garis tipis antara harapan dan keputusasaan. Dan muncul kembali, tidak terputus dan tidak terpecahkan, seperti anggur yang baik yang semakin kuat dengan setiap proses kematangan. Beban dunia yang berat, ia memilih untuk ditanggung sendiri, beban yang dibagi tanpa ada yang bisa diampuni atau disalahkan. Jantungnya, sebuah wadah yang usang dan tua, namun masih berdetak dengan kuat, menyimpan cerita yang tak terungkap dan pengalaman yang tak terlupakan. Bisikan para leluhurnya, menggema di dalam hatinya, membimbingnya dan memberikan kekuatan saat ia memulai perjalanan baru dalam hidup. Sebagai aku, sebuah nama panggilan yang diperoleh dengan bangga dan rasa hormat, ia menggunakannya dengan baik, dengan hati yang penuh keteguhan dan komitmen. Karena di mata Yang Maha Kuasa di atas sana, ia menemukan pelipur lara, cinta yang memaafkan dan mencintai tanpa syarat. Dalam keyakinan dan imannya, ia menemukan kekuatan untuk terus maju dan menjalani hidup dengan penuh makna dan tujuan. Benang takdir yang mengikatnya erat, seperti sebuah tali yang tidak dapat diputuskan, membawanya melewati labirin kehidupan yang penuh dengan lika-liku, gelap dan terang. Setiap langkah yang diambilnya, setiap keputusan yang dibuatnya, merupakan bagian dari sebuah rencana besar yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta. Taklif, ujian, dan tantangan, ia pilih untuk dijalani dengan penuh kesabaran dan ketabahan, sebuah naskah kehidupan yang ditulis oleh Sang Ilahi dengan penuh kebijaksanaan dan pengetahuan. Di saat putus asa, saat air mata tampak kering dan tak ada lagi harapan, ia teringat tangan yang menopangnya, tangan yang telah membantu dan mendukungnya selama ini. Dua orang-orang yang mencintainya dengan tulus dan ikhlas, menjadi kekuatan, cahaya penuntunnya yang baru. Doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang peduli dengannya, menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi ia untuk terus maju dan tidak menyerah. Tak ada keinginan duniawi yang tertanam dalam hati,
Tidak ada ambisi untuk mengumpulkan harta dan kekuasaan, karena kebermanfaatan bagi orang lain adalah tempat suci hati. Membawa kesejahteraan bagi orang-orang di sekitarnya adalah tujuan, meski dibatasi oleh keterbatasan kemampuan dan sumber daya. Ia ingin menjadi sumber kebaikan dan manfaat bagi orang lain, dan itu semua dapat dilakukan dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan. Dalam hatinya, ia memiliki keyakinan bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya, dan setiap tantangan pasti dapat diatasi. Dengan keyakinan dan tekad yang kuat, ia dapat menghadapi setiap ujian dan tantangan yang datang, dan menjadikan setiap kesulitan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Dan dalam setiap langkahnya, ia selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Mungkin tak menyadari peran yang akan dimainkannya dalam menulis ulang naskah tentang hari yang baru. Tak terlihat olehnya harapan yang tinggi dari mereka yang menunggu hingga desahan kedatangannya. Namun, dia hanyalah manusia dengan kaki dari tanah liat, hanya berbeda di jalan yang harus dia tempuh. Doa ini untuk Satrio Piningit dalam perjalanannya. Semoga kekuatan Allah menjadi sinar pembimbingnya. Amin. Ya Robbal Alamin, kami berdoa untuk jiwa yang telah berjalan melewati kekacauan hidup.